Ya kalau bagi saya sih sebenarnya kan bisnis apapun asal bisnis itu laku ya itu bisa jalan kali itu. Kalau lakban kan memang apa ya bisa dibilang sepele lah gitu kan. Kalau rumahan aja kan mungkin satu ini bisa setahun nggak habis. Tapi kami sudah coba riset dan segmentasi di mana sih emang di industri karena kan hampir 95% industri itu pakai lakban. Dia packingnya pakai ini mas. Dan kalau untuk apa namanya ya pasti receh lah gitu. Justru karena kan kami pikir kalau kami nggak mulai dari receh ini kami nggak mampu juga. Kami kan juga modal nggak besar. Kami juga berangkat dari ya orang biasa gitu kan. Ya kami ambil yang receh-receh aja gitu. Karena emang ya ini kami kalau mau bekerja keras di sini. Tapi motivasi lebihnya kami dengan butuh lakban ini apa? Kami juga dari daerah, dari kota kecil, dari desa. Di sana juga banyak adik-adik kami yang masih butuh pekerjaan, butuh lapangan kerja dan kami berpikir untuk gimana caranya sih mereka itu bisa kami bawa, kami ajak bekerja di sini gitu. Jadi kami serasa kayak punya beban apa ya, punya tanggung jawab pada ya desa kami berasal lah kampung kami. Karena kan ketika kita pernah mengalami hal yang nggak baik, kita ini juga nggak ada yang ngalamin kayak saya lah gitu. Jadi kalau saya kan zaman dulu ngerantau kan nggak pernah ada yang bisa menolong gitu loh. Karena emang ya siapa yang menjadi pengusaha dari desa kecil saya gitu. Tapi hari ini ya saya ingin memberikan sumbangsi saya sama desa saya lah gitu. Karena kan apa ya sukses itu kalau kita nggak bermanfaat buat orang banyak, buat orang-orang dekat kita buat apa kalau buat saya sih. Jadi motivasinya lebih pingin bantu orang lah kalau saya. Kalau butuh lakban ini menjadi besar berarti saya bisa lebih membantu banyak orang, teman, saudara dan siapapun lah yang dekat dengan kami gitu. Kita itu dengan digitalisasi itu kan pernah tumbuh potensial hampir sekitar 200-300% lah ya. Nah dari pernah nembus di hampir 1 miliar lah. Nah jadi saya itu sangat waktu menggarap lakban ini dari awal yang tadinya saya pikir apaan sih jualan lakban gitu pikir saya ya. Tapi ternyata omsetnya itu sampai miliaran gitu kan. Karena di yang kita garap aja pencapaian kita aja baru 0,00 sekian persen gitu loh dari omset nasional. Jadi kalau kita bisa lebih digitalisasinya lebih masif lagi, terus webnya ini lebih masif juga gitu. Nah saya harap growth-nya ini semakin potensial gitu kan. Harapan saya sih seperti itu dengan arus yang digitalisasi ke industri, terus pelaku UMKM saat ini gitu kan. Jadi menurut saya sih sudah waktunya juga gitu loh. Kalau dari Pak Baik itu scale up ke butuhlakban.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayi Haki dari butuhlakban.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Awaludin sebagai Chief Marketing dari butuhlakban.com. Butuhlakban.com itu sebenarnya filosofinya itu ya kalau kita mau berbicara itu karena kita berangkat dari satu desa yang sama yaitu di Kabupaten Purworejo, tepatnya di Kecamatan Butuh. Nah, kebetulan karena nama kecamatannya itu Kecamatan Butuh. Nah, tepatnya di Desa Wareng ya, Kabupaten Purworejo. Nah, terus dari sering kita di lapangan kan, Pak lagi butuh lakban nih, Pak lagi butuh ini nih silen nih. Nah, terus makanya dari itu kita namain, kenapa nggak butuh lakban aja gitu. Sebenarnya sih kalau di butuhlakban ini saya sih sudah memulai nih karena kan waktu itu saya sambil kerja ya. Jadi emang kalau orang mau usaha, kalau resign berusaha pasti nggak bisa mas. Jadi emang saya jalan itu berdua lah. Jadi saya bekerja sambil berusaha gitu waktu itu. Kalau titik rendah saya pasti ya pas saya masih kerja lah. Saya awal-awal ngerantau terus boleh cerita sedikit ya. Jadi kayak kerja dikeluarin, umur udah hampir 28 tahun itu titik terendah saya sih itu. Bener-bener nganggur hampir 1 tahun, lontang-lantung di Jakarta. Tapi saya selalu punya keyakinan bahwa saya nggak mau pulang kampung gitu. Ya apapun yang terjadi saya harus di sini gitu. Dan harus saya buktikan bahwa emang saya mampu. Sebenarnya waktu itu sih antara semangat dan putus asa udah nggak ada bedanya. Bagi saya udah nggak ada sih. Ya dibilang putus asa ya iya, semangat ya iya itu. Tapi saya selalu percaya ya saya punya Tuhan kok. Jadi apapun yang terjadi, saya pikir asal kita tetap berpikir positif dan saya juga tetap berusaha semaksimalnya ke sana sini nyari kerjaan di umur 28, SMA pula kan, tambah keahlian yang khusus gitu, skill khusus. Tapi saya cuma jalani aja hidup sih, sambil tetap percaya sama Allah, sama Tuhan bahwa ya. Karena saya juga percaya satu ungkapan yang sederhana tapi saya percaya adalah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Itu hal yang bagi saya adalah satu hal yang selalu saya ingat ketika saya sulit gitu mas. Kalau lagi sulit, wah ini pasti mau seneng nih gitu kan.
Kalau titik terendah saya sih ketika saya umur 29 tahun, saya nganggur dan saya juga harus menikah, saya juga tidak punya pekerjaan dan saya nggak tahu mau kemana, itu titik terendah saya. Itu sekitar tahun 2009. Mau nikah tapi nganggur, sementara udah ditungguin calon perempuan gitu kan. Ya itu tadi saya diceritain tadi Mas Fauzan, udah umur segitu kita dituntut nikah, terus kita juga nggak punya duit sepeser pun gitu kan. Ya caranya cuma berdoa Mas, udah itu aja. Kan terakhir manusia itu cuma berdoa memang, nggak ada yang lain gitu. Saya ya cuma itu aja, saya berdoa, saya semoga ada kemudahan gitu aja udah. Ya alhamdulillah sih calon mau menerima kan. Ya justru itu pas yang lucu itu ketika saya di pelaminan itu, saya nggak mau buru-buru itu selesai pesta itu, karena saya nganggur kan. Kalau udah selesai saya mau ngapain kan gitu kan. Saya mendingan di pelaminan aja terus gitu. Itu nyata loh itu. Cerita sedih tapi jadi lucu. Lucu karena saya menikmati di pelaminan, karena abis ini ya selesai hidup saya gitu kan. Saya nganggur gitu. Abis ini nafkahin anak orang. Anak orang gitu kan. Ya setelah nikah saya jadi sales freelance. Saya jadi sales di Honda Motor. Jadi kalau jualan 2 baru dibayar 750.000. Kalau jualan 2, kalau nggak jualan 2 ya nggak dibayar apa-apa. Gitu. Ya saya minta duit istri lah. 10.000, 5.000 buat bensin, 5.000 buat ngopi, buat makan ya nggak ada. Nggak dikasih jatah makan, suruh nyari sendiri gitu. Sebenarnya butuh lakban itu adalah, kalau kami sih ini jadi seperti marketplace atau platform yang memang menyediakan kebutuhan lakban untuk industri dan UMKM dan online supplier sih. Seperti tagline kami lah yang kami tulis di website kami. Kalau kami sih lebih bahasa kerennya hari ini agregator kali ya. Jadi kami emang di tengah-tengah antara pabrik ataupun industri produsen lakban dan kebutuhan lakban itu sendiri di industri atau UMKM. Jadi kita di tengah-tengah Mas gitu. Ya kalau bahasa standar awamnya ya supplier lah gitu. Kita jadi supplier online gitu. Kalau ini sebenarnya awal butuh lakban ini CV Trirasa Mandiri. Saya dirikan sekitar kurang lebih tahun 2018 lah. Ya berangkat dari nol sih. Saya juga awalnya kerja. Saya juga dulu awal-awal masuk ke Jakarta juga biasalah nyari kerja, namanya dari kampung kan. Saya juga pernah jualan kacang pakai sepeda di daerah Kelapa Gading. Saya juga ngalamin itu. Dan pada akhirnya saya ke Tangerang. Ya dengan perjalanan sekian lama ya akhirnya saya ketemu dengan teman, dengan relasi gitu, dan akhirnya bedilah ketemu relasi. Terus saya mencoba, ya namanya orang dari kampung kan pasti pingin, saya nggak kerja nih, saya pengen punya usaha nih gitu. Akhirnya sambil bekerja saya coba jualan, nyoba dari oli, dari sepatu, dan akhirnya ketemu di lakban sih gitu loh. Ya pasti ada lah Mas. Ya saya juga sama lah, saya berangkat juga dari, saya employers juga. Kita kan juga hampir 20 tahun lah kita jadi employers. Akhirnya kan mindset kita juga emang mindset employers gitu kan. Ketika kita berpikir kita harus keluar dari sini, dari zona nyaman ini, sebenarnya sih juga nggak gampang, nggak mudah sih. Tapi saya pikir lagi, saya ini kan cuma lulusan SMA, umur makin tambah, terus yang mau terima saya siapa? Dengan hanya skill ya seorang sales biasa lah gitu. Dari situ saya berangkat, dari situ saya punya semangat bahwa oh ya kalau begini ya berarti gue harus punya usaha sendiri, gimana pun caranya gitu. Apalagi saya hidup di daerah Tangerang yang di sini bisa dibilang kan kota industri lah. Dari industri dari small, middle, and high kan semuanya ada di sini. Saya pikir dari situ ya udahlah saya coba mulai dari hal yang paling sederhana yang saya bisa lah tentunya kan. Ya tercetus ya ini lakban ini. Saya direct selling door to door gitu. Rasa putus asa kadang ada lah Mas. Karena kan kita mulai, saya sendiri kan. Saya mulai kan sendiri, saya sell sendiri, saya ngirim sendiri, saya bikin surat penawaran sendiri gitu loh. Ya pokoknya saya jadi CEO lah, Chief Everything Officer gitu. Saya sendiri, saya bangun ini sendiri sambil kerja. Terakhir saya kerja di finance, saya kerja sambil jualan Mas. Saya direct selling ke pabrik, nawarin lakban, nawarin ya beberapa hal yang berhubungan dengan packaging lah gitu. Saya sambil kerja kan, saya sales nih, marketing nih, sambil nawarin itu sih. Karena emang kami lihat lakban ini adalah kebutuhan yang ya mungkin dibilang orang kayak remeh gitu ya, lakban, tapi kan emang industri ini kan butuh itu untuk packaging, dan hampir 95% industri itu adalah mempunyai kebutuhan untuk lakban, untuk packaging sih. Ini kan teman sekampung saya nih, ya termasuk adik-adikan lah kalau bahasa Betawinya gitu. Kita sering ketemu, sering ngobrol, terus kan saya juga berpikir bisnis ini kan tidak akan berhenti di sini gitu. Apalagi di era digital sekarang gitu kan. Ya, akhirnya sering ngobrol, sering sharing, akhirnya Fauzan ini ngasih masukan, Mas Fauzan, saya gimana kalau kita ubah arah bisnis ini jangka panjang ya itu tadi lebih ke digital atau lebih ke bikin kayak startup gitu loh.
ala-ala kita aja dulu gitu kan. Ya, akhirnya dia sering ngomong, akhirnya kan idenya saya terima gitu kan. Karena saya pikir ya oke lah, hari ini kami masih bisa jualan lakban secara offline, secara direct, secara konvensional. Tapi 5 tahun ke depan nggak ada yang tahu dengan situasi hari ini kan. Orang juga berganti, kaum milenial juga tumbuh. Dia juga artinya apa ya? Dia juga akhirnya orang terganti, dia naik, dia bekerja, akhirnya ya udah berubah gitu loh. Jadi ya akhirnya ya udahlah kita bikin sesuatu yang ini. Ya bagi kami baru, lalu di luar sih enggak seperti sih itu sih. Ya, kalau saya ceritakan awalnya saya kenal Pak Bahaki karena kebetulan satu kampung dari satu kecamatan Butuh juga. Awalnya saya itu bekerja emang di sebuah startup di salah satu marketplace lah yang B2B juga di Indonesia. Cuman kategorinya itu di bidang FMCG. Di FMCG karena pengalaman saya itu emang dulu di FMCG. Nah, kebetulan ketika saya di startup, saya kenal sama Pak Bahaki. Waktu itu dia punya bisnis di kategori packaging, lakban gitu kan. Nah, alhamdulillah waktu itu dengan saya waktu itu masih di perusahaan marketplace di startup juga, dengan saya bekerja sama dengan Pak Bahaki waktu itu. Nah, angkanya itu eksponensial gitulah ya, terciptanya gitu. Untuk pertumbuhan growth omsetnya itu potensial banget gitu. Nah, dari situ Pak Bahaki ngiming-ngimingi lah ke saya, gimana nih, saya terracuni juga gitu kalau bisnisnya itu dibikin konsep kayak gini gitu kan. Sering juga sih sharing-sharing kayak pangsa pasarnya omset kayak gini berapa setahun gitu, terus leader marketnya siapa sih di kategori packaging atau lakban ini. Nah, sering ngobrol-ngobrol kayak gitu dengan angka yang ada di nasional, terus kita pertumbuhannya dari Pak Bahaki baru 0,00 sekian persen lah ya. Nah, saya tertarik tuh di situ mengembangkan di digitalisasi untuk ke level startupnya gitu. Ya awalnya dari situ kerja sama sebenarnya masih, karena di situ kan juga masih bekerja sama juga ya. Di perusahaan saya yang lama kan juga masih bekerja juga. Jadi saya memilih karena kebetulan satu kampung, terus pengen membangun bisnis ini yang awalnya saya pikir apaan nih lakban gitu ya. Awalnya saya berpikirnya kayak gitu. Cuman karena melihat potensi pasarnya pernah tumbuh sampai kurang lebih ya hampir 0,5 miliar lah itu ya untuk growth-nya aja. Nah, itu saya mulai berpikir nih membangun ini secara startup. Nah, karena kita sudah nggak jualan bukan cuman brand kita aja, jadi ada brand mulai dari HDR tape, ada sealant juga, jadi lebih masif lah, lebih jual lebih nggak cuman kategori lakban aja gitu. Cuman emang kita awalinya dari lakban seperti itu, karena industri kan kalau lakban itu apa ya, resikonya mungkin lebih kecil mas ya. Kalau kita masuk ke industri kan biasanya ada bahan baku, terus untuk packagingnya, nah kita masuk ke situ. Cuman dari database-nya kita mulai masuk kan, kita butuh strapping band nih gitu kan, kita butuh lem nih. Nah, dari situ dengan database yang kita kelola, nah kita bisa kembangkan untuk produk-produk yang lain. Ya pastilah, harapan kami kan dengan kita membuat platform ataupun website butuhlakban.com ini adalah ya kita emang sebenarnya mau sasar UMKM ini sih. Karena kan emang potensinya sangat besar sekali sih, dan emang kan hari ini juga semuanya masih bertumbuh ya untuk UMKM, untuk semuanya kan lagi pemerintah juga lagi support banget ya ke UMKM. Kita coba apa ya, kita juga mau ambil kesempatan opportunity di situ juga mas, untuk bisa ya bantu support untuk butuh lakban mereka itu, karena mereka juga pasti butuh lakban untuk packing pastinya kan. Mungkin dibilang kalau butuh lakban ini adalah rencana jangka panjang ya. Ya harapannya ke depan untuk butuh lakban ini bisa menjadi sebuah platform digital dan bisa punya Play Store sendiri dan bisa menjadi solusi bagi kebutuhan lakban industri dan UMKM gitu secara nasional gitu mas. Paling saya tambahkan gini nih, jadi awalnya saya membangun bersama lah sama Pak Bahaki itu, kenapa kita pengen transformasi lah, kalau mungkin momentum sekarang kan hijrah ya, dari yang konsep awalnya Pak Bahaki yang dulu pernah dijalanin, nah bisa nggak kita bertransformasi atau berhijrah ke yang emang bisnisnya itu di matahari terbit gitu kan. Kalau saya melihat opportunity-nya kan di situ gitu loh. Jadi terus untuk mencapai angka itu kan cara-caranya seperti apa ya? Seperti ini gitu kan. Dengan kita membangun secara digitalnya gitu kan. Nah, nanti untuk kedepannya seperti apa sebenarnya sih kita lebih apa ya? Lebih tawakal lah ya. Pasrah nantinya mau seperti apa. Tapi kita mencita-citakan ya menjadi satu-satunya platform yang untuk di packaging ini ya, karena saya melihat kalau emang ini bisa diterapkan di Indonesia gitu kan, ketika ini diaplikasi di negara lain pun masih bisa, nah
kenapa enggak gitu loh. Harapan saya sih seperti itu, cita-cita besarnya gitu. Jadi misalkan di negara lain tuh, misalkan Thailand gitu kan, mungkin ada yang pernah perjalanan seperti Pak Bahaiki gitu kan, terus pengen kita wadahi dengan sebuah sistem aplikasi gitu kan. Nah bisa juga gitu kan. Nah harapan cita-cita terbesarnya kalau dari saya pribadi, mungkin Pak Bahaiki juga ya seperti itu gitu kan. Bahkan tidak cuma menjual lakban kan, sekarang itu ada strapping band, ada sealant, ada ya yang lain lah yang industri butuhkan atau pelaku UMKM atau supplier butuhkan, ya kita adain semuanya di situ gitu. Kalau lakban itu kan yang kita jual tuh ada seperti ini kan, namanya kan lakban bening. Kalau ini kan lakban coklat atau OPP brown kalau bahasa ininya, industrinya. Dan ini kan OPP color. Ini ada apa? Ini double tape. Terus ini ada lakban kertas atau masking tape gitu. Jadi yang kita jual sih hampir semua yang berhubungan dengan packaging sih. Terus kita juga jual sealant juga, lem kaca. Kami ada merek, ada Handeru tape, terus ada HDR tape, kita jual strapping band, terus kita jual juga seperti protection tape, kita juga jual gitu. Jadi yang berhubungan dengan packaging lah kita jual semua sih. Kalau jenisnya lakban itu emang cukup banyak sebenarnya, karena dari ukuran aja kadang ukurannya beda, itu orang udah beda lagi gitu. Jadi satu jenis, mungkin satu lakban yang sama aja ukurannya macam-macam banget jenisnya, SKU-nya gitu kan. Jadi kadang di web aja nggak bisa menampilkan semua kadang kan. Jadi lebih ke ukurannya kita bisa custom, mungkin kelebihannya di situ, di butuh lakban itu. Karena emang ada satu pabrikan yang support kita full itu, emang karena ada gitu. Jadi kita menerima bahkan yang custom, yang printing itu, misalkan UMKM biasanya pengen brand kan ya, pengen brandnya dikenal itu. Nah itu bisa juga pesen di kita itu, karena kita emang disupport full sama pabrikan untuk seperti itu. Dan harapannya ya UMKM juga tetap bisa apa ya, brandnya mereka bisa dikenal gitu kan. Di kitanya juga tumbuh bareng lah sama UMKM di Indonesia lah. Kita ada lebih ini ya, lebih industri minuman, lebih industri ke kayak bumbu-bumbu dapur, karena yang disampaikan Pak Bahaiki tadi. Jadi kalau di level industri itu hampir 92% itu pasti butuh packing, butuh lakban gitu kan. Dari situ aja udah kebaca. Kalau di kita kan ada pabrik helm ya, pabrik terasi gitu kan. Itu sudah istilahnya rutin lah ambil ke kita terus, seperti itu Pak. Saya tambahin mungkin seperti pabrik kosmetik, seperti pabrik bingkai, ataupun ada satu PT Molek Ayus, itu dia kan apa ya, farmasi ya, dia juga ambil ke kami juga sih. Kuncinya menurut saya adalah istiqomah sih, konsisten, persisten lah. Jadi ya apapun yang terjadi tetap dijalani gitu kan. Dan kita juga harus berpikir sederhananya adalah, kalau gua jualan ini aja nggak mampu, gua mau jualan apa lagi gitu loh. Jadi kita harus challenge diri kita gitu loh. Gua jualan lakban aja gua nggak mampu, gua apa yang gua mampu gitu loh. Jadi kita harus posisikan diri kita udah nggak ada pilihan, no choice lah harusnya. Atau no or never gitu kan. Ya sekarang tidak sama sekali, karena semuanya kan momentum hidup itu. Kalau saya hidup itu pengen meninggalkan legacy. Jadi apa sih setelah yang bisa orang sekitar saya, orang mungkin keluarga saya, atau orang-orang terdekat saya, atau orang-orang kamu saya yang bisa mendapat manfaatnya dari bisnis yang kita bangun. Tapi setelah kita nggak ada, nah bisnis itu tetap berjalan. Nah kalau saya sih lebih seperti itu. Jadi ada legacy yang ditinggalkan ketika kita, ya karena kita kan ya hidup pasti mati lah seperti itu. Tapi dengan adanya butuhlakban.com ini, saya berharap akan terus ada gitu kan. Meskipun nanti entah siapapun yang menjalankannya, tapi bisnis ini akan terus ada, cita-cita kami seperti itu. Ya pesan buat anak-anak muda hari ini ya di desa ya. Ya kalau mau merantau ya tetap merantau lah. Dan tinggalkan semua hal tentang Anda di sana siapa gitu. Ya Jakarta itu adalah tempat bertarung paling hebat menurut saya sih, paling keras untuk menguji kita itu siapa gitu. Dan dibalik kita sering pulang kampung ya kan, kita tidak pernah cerita kesusahan kita. Karena kita juga nggak mau lah, ngapain sih cerita susah kalau kita masih susah kan, omong kosong. Ya alhamdulillah sih hari ini saya bisa menceritakan sedikit banyak kesusahan saya kemarin gitu kan. Kalau saya hari ini nggak di posisi ini, ya saya juga nggak berani cerita seperti ini. Ya sama aja ngapain diceritain gitu kan. Karena intinya lo mau cerita apapun kesusahan hidup lo, kalau lo masih sama itu omong kosong gitu loh. Omong kosong buat siapapun. Jadi nggak penting lo ngeluh-ngeluh, itu nggak penting. Jalani aja hidup. Average-nya kalau 1 bulan kurang lebih sih di sekitar 2000 karton.
Berarti kalau yang ukuran standar itu 72 roll. 2 roll kali 2.000-an ya sekitar 14 ribuan. Ya, 2.000 karton lah. Dan kami yakin bisa tumbuh lebih besar lagi dengan itu tadi butuhlakban.com ini. Karena kan kami lebih bisa menjangkau untuk area yang ya Jabodetabek paling nggak ya Depok, Bekasi kan kita juga bisa jangkau dengan itu. Butuhlakban.com ini udah bisa teman-teman akses juga, baik itu purchasing atau pelaku UMKM ketika dia cari packing. Jadi ketika ngelihat Play Store yang lain kan udah banyak tuh ya menumpuk, padahal butuhnya cuma lakban gitu. Jadi masuk aja ke butuhlakban.com, di situ bisa dicari lah kebutuhan bisnis kalian itu yang cocok apa gitu. Karena kita bisa custom gitu. Kebutuhannya kalian ukuran segini, kita bisa. Kebutuhan kita ada printingnya seperti ini, kita bisa gitu. Dan kita ada juga di sosmednya kita juga, mulai dari Facebook, dari Instagram, dari YouTube, TikTok, itu aja sih. Jadi kayak misalkan beli-beli kan karena dia ada yang lewat GoSend apa gitu ya, itu boleh langsung datang ke Ruko Boulevard di Citra Raya, Mekar Bakti, Cikupa, Tangerang. Jangan lupa subscribe channel Halo Bos.